Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Main Burung. Sebuah ruang di mana kita mencoba memahami lebih dalam karakter burung kita. Dari cara mereka hidup, merespons, dan bertumbuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Episode kali ini saya akan membahas menemukan settingan jangkrik untuk burung kita. Semua orang bisa kasih jangkrik, tapi nggak semua orang tahu berapa yang benar-benar dibutuhkan burungnya. Ada orang yang ngasih 5, ada juga orang yang kasih 10. Hasilnya apa? Burungnya enak, kerja di lapangan. Tapi saat kita coba untuk burung kita, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Lalu kita bertanya-tanya sendiri, kenapa burung saya nggak kerja? Apa kurang jangkrik? Atau malah kebanyakan? Bagaimana mereka bisa mengerti takaran yang pas, sedangkan saya tidak? Bagaimana mereka menemukan patokannya? Dan siapa yang bisa menentukan settingan seperti apa yang paling pas buat seekor murai batu kita? Nah, di episode ini kita akan mencari jawabannya. Bukan dengan tebak-tebakan, tapi dengan cara. Ditambah tips memahami tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. Karena jangkrik bukan sekadar makanan, tapi kunci. Kunci yang bisa membuka mulutnya untuk berkicau, atau malah menjadi kunci yang mengunci mulutnya rapat-rapat. Segmen 1, metode cepat. Dulu sekali saya pernah nonton sebuah video di YouTube. Isinya menarik. Sebuah metode praktis untuk menemukan settingan jangkrik yang tepat. Intinya, begini caranya. Langkah pertama, kasih jangkrik sebanyak mungkin. Misalnya, 20 ekor di pagi hari. Lalu tunggu 30 menit. Amati berapa yang dimakan. Kalau ternyata cuma dimakan 8, berarti angka 8 itulah batas kenyangnya. Sisa jangkrik jadi indikator seberapa butuh si burung terhadap EF. Cara ini cukup logis, cukup cepat. Tapi tanpa merendahkan sama sekali, ada sedikit kekurangan dalam metode ini saat dicoba. Bukan metode tidak bagus ya, tapi ini metode bagus. Cara ini cukup logis, cukup cepat. Tapi buat burung yang sensitif, resikonya juga besar. Kalau ternyata angka maksimal itu sudah terlalu tinggi, burung bisa over. Ternyata nggak semua burung bisa diajak kompromi dengan cara cepat itu. Setelah mencoba, saya mulai berpikir, apakah mungkin ada cara yang lebih aman, lebih minim resiko? Dan akhirnya, saya menemukan metode lain. Metode ini sering dipakai pemain lama. Lebih sabar, tapi lebih bijak. Segmen 2, metode bertahap. Metode ini sering dipakai dan menjadi basic untuk pemain-pemain lama. Jadi caranya, mulailah dari jumlah minimal. Misalnya 3 pagi, 3 sore. Lalu naikkan perlahan setiap minggu, 44, 55, 66. Sambil terus diamati. Selagi burung makin aktif, nagen, suaranya tajam, berarti arah kita sudah benar. Berhentilah menaikkan jumlah ketika burung mulai gelisah, gerak-gerak nggak jelas, nabrak jeruji. Karena itu sinyal, settingan sudah terlalu tinggi. Langsung turunkan ke jumlah minggu lalu.
Dan itu adalah takaran jangkrik yang pas untuknya. Metode ini lebih aman, tapi memang butuh waktu dan konsistensi. Tapi justru disitulah letak kelebihannya. Segmen 3. Metode sesuai karakter. Sebelum utak-atik angka, ada baiknya kita pahami dulu karakter dasar burung. Apakah dia tipe panas atau justru tipe dingin? Tipe panas biasanya cepat naik birahi. Kasih jangkrik 3 atau 4 aja, udah mulai gelisah, kerja nggak stabil. Sebaliknya, tipe dingin bisa santai makan 10 jangkrik tanpa over birahi. Penilaian ini bisa dilihat dari reaksi setelah mandi, pola bunyi harian, ekspresi fisik di gantangan, dan tentu saja dari responsnya terhadap EF. Memang butuh jam terbang untuk bisa menilai ini. Tapi semakin kita kenal burung sendiri, makin akurat penyesuaiannya. Segmen 4. Metode evaluasi di gantangan. Metode ini cocok buat yang ingin cepat dapat feedback. Berikan settingan tetap selama 2 minggu. Lalu, gantangkan seminggu sekali, dan kita lihat perbedaannya antara minggu pertama dan minggu kedua. Apakah stabil? Apakah sudah enak? Atau masih kurang? Mari kita evaluasi. Apakah suara tajam atau tidak? Mainnya nagen atau gelisah? Fokus atau ngawur mainnya? Kalau cocok, lanjut. Kalau belum, evaluasi. Tapi ingat, sebuah catatan. Jangan paksa burung yang belum mentalnya untuk langsung digantang. Misal, pastol. Cara ini tidak akurat karena dia masih labil. Segmen 5. Observasi dari kondisi fisik dan mental harian. Terkadang tubuh burung itu sendiri yang bercara. Kita hanya perlu belajar mendengar. Kalau burung ngembang bulu, lesu, banyak diam, mungkin dia butuh tambahan EF. Tapi kalau terlalu aktif, loncat-loncat, nyamber tangan saat ambil cepuk, itu tandanya EF berlebih. Segmen 6. Metode copy-paste. Kalau burung baru datang dari breeder atau pemilik lama, coba tanyakan dulu setelahnya. Jadikan itu sebagai acuan awal. Tapi ingat, rumah yang berbeda, suasana berbeda. Apa yang cocok di tangan lama belum tentu cocok di tempat kita. Makanya, adaptasi pelan-pelan, naik atau turun tergantung reaksi burung di lingkungan barunya. Segmen 7. Metode evaluasi mingguan, bukan harian. Banyak pemain terlalu sering ganti-ganti settingan. Baru suatu hari gak enak kerja, langsung rubah. Padahal settingan itu butuh waktu untuk bekerja. Coba pilih angka tetap selama seminggu penuh. Catat progres harian. Seberapa sering bunyi, suara tajam atau tidak, gerakannya disangkar, evaluasi di akhir minggu. Dengan cara ini, data yang kita dapat jauh lebih valid. Metode 8. Metode variasi EF. Ketika kita sudah melakukan berbagai cara namun masih tidak puas, baru kita gunakan metode ini. Kadang bukan soal jumlah jangkrik, tapi variasi jenis EF-nya. Coba tetap di angka jangkrik yang biasa, misalnya 55. Lalu, tambahkan sedikit kroto. Lihat reaksinya.
Kalau burung jadi lebih stabil, kerja enak, dan gak meledak-meledak, bisa jadi selama ini dia kekurangan protein dari jenis EF yang berbeda. Ini sering terjadi, dan kadang tidak kita sadari. Tapi tidak terbatas pada kroto ya, bisa gunakan variasi lain yang cocok dengan burungnya. Pada akhirnya, tidak ada satu cara yang pasti. Tidak ada angka sakti yang cocok untuk semua burung. Semua kembali ke satu hal. Seberapa dalam kita mengenal burung sendiri, seberapa sabar kita mengamati, mencatat, dan menyesuaikan. Ibaratnya begini, bayangkan suatu hari kita datang ke sebuah acara musik. Niatnya ingin santai, ingin menikmati band favorit yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Saat band favorit kita naik ke atas panggung, ternyata tidak sesuai inginan kita. Yang kita lihat justru bikin geleng-geleng kepala. Drummernya keburu-buru. Lagunya jadi terlalu cepat. Gak bisa dinikmati. Gitarisnya berkali-kali salah kunci. Dan parahnya lagi, vokalisnya, dia lagi sakit tenggorokan. Nadanya fales. Semuanya jalan sendiri-sendiri. Gak ada irama, gak ada harmoni. Sebagai penonton kita nggak marah, tapi kita kecewa, kita gak nyaman, dan perlahan kita kehilangan selera. Malas untuk melihatnya lagi. Nah, begitu juga burung. Burung itu seperti penonton. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa komplain secara langsung, tapi dia bisa merasakan kalau ini sudah pas atau belum. Misalnya, jangkrik itu ibarat drummer. Ketukannya harus pas, gak kebanyakan dan gak terlalu sedikit. EF lain seperti gitar. Kalau cukup, dia indah. Tapi kalau mendominasi, terlalu banyak. Membuat lagu jadi membosankan, terlalu berlebihan. Dan vokalis adalah jemuran dan mandi. Kelihatannya sederhana, tapi justru mereka yang jadi wajah terdepan dari penampilan. Dia bisa meredam penonton jika terlalu frontal, tapi bisa juga membuat penonton bersemangat ketika suasana terlalu adem. Kalau vokalisnya bermasalah, kerja dari drummer dan gitaris gak berarti apa-apa. Penampilan satu band bisa hancur. Settingan jangkrik yang ngawur adalah nada-nada kecil yang kita anggap sepele, tapi itu semua dirasakan oleh burung. Dan kalau dia sudah gak nyaman, jangan harap dia mau tampil. Jangankan kerja, berbunyi pun bisa ogah-ogahan. Jadi yang terpenting, bukan seberapa banyak kita kasih jangkrik, tapi seberapa peka kita menjaga iramanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau teman-teman punya pengalaman soal mencari settingan jangkrik, silakan komentar di bawah ya. Settingan seperti apa sih yang kamu terapkan ke burungmu? Bisa jadi pengalamanmu adalah pelajaran berharga untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat, dan bantu kami dengan cara paling mudah. Subscribe, komen, dan share video ini. Tuliskan juga pengalamanmu di kolom komentar seputar dunia murai batu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan terima kasih.